Selamat pagi, perkenalkan saya Imade Harimahyana dengan NIM 1901010046. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan tema tourism dan judulnya Sistem Informasi Penjualan Paket Wisata Berbasis Web dengan sponsorship kami dari Galang Travel. Langsung saja kita ke laporan yang pertama, yaitu ada dokumen estimasi proyek. Dalam dokumen estimasi proyek ini berisi yang pertama ada arsitektur sistem, di mana isinya DFD level 0 atau diagram konteks, di mana diagram konteks ini sebuah penggambaran umum mengenai alur dari aplikasi yang akan kita buat. Kemudian ada entity relationship diagram, di sini ada database yang kita butuhkan untuk pengembangan proyek aplikasi ini. Kemudian ada pun desain-desain mockup yang ada di Galang Travel ini sebagai berikut. Setelah itu kita ke kompleksitas fungsional. Di sini ada EI, ada external input dari yang kita ambil berdasarkan aplikasi yang akan kita buat. Kemudian ada EO atau external output, ada EKI, external inquiry, ada ELF, internal logical files, dan ada EIF. Kemudian kita menghitung UFP-nya atau Unit Adjust Function Point. Di sini kita dapatkan hasilnya 66. Kemudian kita hitung total TDI atau total degree influence dengan totalnya 34. Kemudian kita melakukan perhitungan VAF atau Value Adjustment Factor, kita dapatkan hasilnya 0,99. Kemudian kita menghitung AFP Adjusted Function Point, kita dapat nilainya 65,34. Kemudian kita konversi AFP tadi ke Keylog, dimana Keylog pertama kita mendapatkan hasil 1,37. Kemudian keylog kedua kita mendapatkan hasilnya 3,07, dimana pengambilan keylog ini kita dapat dari penggunaan KSM index dari SQL dan JavaScript atau pemrograman yang kita pakai, dan kita menemukan hasilnya atau total dari keylog ini dengan nilai 4,44 atau artinya sistem ini membutuhkan kurang lebih 4440 baris kode program. Kemudian lanjut lagi ke estimasi effort proyek. Di sini kita menganalisis koefisien EAF-nya. Dan di sini bisa kita lihat kita mendapatkan hasil 2,19. Di sini kita menganalisis jenis proyeknya. Jenis proyek ini termasuk organik proyek, karena proyek kami ini memiliki kurang lebih dari 11.000 baris kode. Kemudian di sini kita menghitung estimasi effort, time, dan people dari yang kita dapatkan berdasarkan kategori organik proyek ini. Yang pertama, estimasi effort kita dapatkan hasilnya 25,14 PM. Yang kemudian estimasi time-nya kita dapatkan 8,51 mol atau dibulatkan 8 bulan. Kemudian ada estimasi people yang dibulatkan menjadi 3 orang. Lanjut lagi ke dokumen yang kedua. Ada dokumen perencanaan proyek. Di sini ada deskripsi proyek, di mana berdasarkan tema yang telah kami sepakati kelompok kami, mengambil tema turis. Kemudian ada tujuannya untuk memudahkan turis untuk melihat detail paket, melihat harga, dan juga melihat lokasi tempat wisata yang akan dikunjungi. Dan ada ruang lingkupnya, ada sasaran, serta daftar definisi yang kita pakai dalam pengerjaan proyek ini, seperti SDLC atau System Development Lifecycle. Terus kemudian ada UI, User Interface, Web, Website, Doc, Dokumen, SI, Sistem Informasi. Kemudian struktur organisasi, di mana bagiannya struktur organisasi, saya selaku programmer di sini. Kemudian ada peran dan tanggung jawab. Di sini saya sebagai programmer,
dimana tanggung jawab saya hanya membuat website dengan bahasa pemrograman yang saya pahami. Dan di sini ada foto-fotonya. Setelah itu ada estimasi proyek, dimana estimasi waktu yang kami rencanakan ini dimulai pada tanggal 22 Juli 2022 dan diakhiri 18 Maret 2023. Jumlah estimasi pekerjanya yaitu 5 orang berdasarkan FPA dan Kokomo, yaitu didapatkan hasilnya sebanyak 3 orang dan kita menambahkan sebanyak 2 orang yaitu manajer proyek dan akuntannya, jadinya 5. Kemudian ada rencana jadwal proyek atau timelinenya. Sekarang kita beralih ke WBS, dokumen WBS-nya. Di sini ada pun WBS dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada inisiasi proyek, kemudian ada perencanaan proyek, yang ketiga ada pelaksanaan proyek, di mana bagiannya ada 5, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem aplikasi, implementasi, pengujian, instalasi, yang keempat ada pengawasan dan pengendalian, yang kelima ada penentuan proyek. Di sini waktu durasinya ini sebanyak 260 hari, atau kita bisa bulatkan dengan bulan, yaitu sekitar 8 bulan. Kemudian kita kembali ke dokumen kedua yang tadi. Rencana anggaran atau RAB, rencana anggaran belanja proyek ini. Di sini kita dapatkan tabel kisaran gaji dari masing-masing profesi dari proyek kami ini dari Google atau sumber referensi yang kita dapat dari Google, di mana sumber referensinya kita letakkan di sini. Adapun RAB-nya yang kami hitung rancangannya seperti ini, dan kita dapatkan hasil atau RAB totalnya Rp80.569.288. Setelah menampilkan dokumen kedua ini, saya akan menampilkan atau mendemokan aplikasi yang saya buat ini karena saya selaku programmer di sini. Langsung saja kita ke browser. Di sini website yang kita bikin, kita sudah hosting. Di sini bisa kita lihat galangtravel.epz.com. Di sini menampilkan paket-paket yang akan kami tawarkan atau sponsorship kami tawarkan. Di sini ada beranda, kemudian ada daftar paket. Daftar paket ini berasal dari harga-harga termurah, karena sebagian besar mencari harga yang murah. Kami tampilkan di sini ada 6 paket yang murah. Kemudian ada menu lihat selengkapnya di sini. Bisa ke menu halaman paket. Di sini kita bisa mencari paket dengan pencarian harga, deskripsinya, dan tempat atau lokasi. Di sini kategorinya bisa kita lihat ada hotel dan trip. Ini tampilannya. Kemudian di sini ada kontak untuk menghubungi pihak Galang Travel ini sendiri. Ada lokasi, email, dan call yang bisa kita klik. Emailnya juga bisa kita klik. Terus Instagramnya juga ada. Kemudian di sini ada letaknya. Dan di sini ada menu fitur WhatsApp-nya. Kemudian ada menu login admin. Mungkin kami tidak akan menampilkan halaman backend-nya karena mungkin akan memperlambat video ini. Mungkin teman-teman bisa mengakses galangtravel.epz.com yang sudah kami posting beberapa hari yang lalu. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata dari saya, terima kasih.